Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairil anami wal wara' wa khairi man wudi'a thara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wal iyadu billahi amma ba'd. Ikhwatul kiram, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia untuk bisa menghadiri majelis ilmu di waktu yang diberkahi ini. Karena ternyata sedikit dari kaum muslimin yang mendapatkan keberkahan menuntut ilmu di pagi hari. Sedikit sekali. Padahal sudah jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna ummati burika fi waqti bukuriha, bahwa umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diberkahi di waktu paginya. Makanya kalau pengen lihat bagaimana Islam bangkit, ya bangkitkan dulu waktu paginya. Semakin banyak kaum muslimin yang bangkit pada waktu subuh, sholat subuh, ya, bertahajud sebelumnya, maka itulah kebangkitan kaum muslimin. Tapi semakin rendahnya, semakin berkurangnya kaum muslimin untuk bangkit dan bangun di waktu subuhnya, di sholat subuhnya, maka itulah kehancuran kaum muslimin. Dan juga tidak salah juga kenapa orang tua dulu kita mengatakan, ya, kalau ada orang tidur di waktu subuh, rezeki dipatok ayam. Ya, karena memang ada hadisnya. Ya, burika fi waqti bukuriha. Ya, umatku ini, kata Nabi, diberkahi di waktu paginya. Maka ketika paginya produktif, insya Allah Allah juga akan berkahi setelahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dan keberkahan ini. Salam dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang membela dan menyebarkan agama ini. Hadirin wa ta'ala, sekian lama ya kita tidak melanjutkan kajian dosa-dosa besar kita, dan kalau tidak salah terakhir kita membahas tentang hijrul aqarib, ya, tentang memutus tali silaturahmi. Ya. Selanjutnya dosa ke-10, ya, insya Allah kita akan bahas tentang dosa zina, ya, tentang dosa zina. Ya. Dan ternyata dosa zina ini adalah dosa yang dinormalisasikan oleh manusia di zaman sekarang. Jadi ada beberapa dosa yang telah dinormalisasikan, dan ini sungguh menjadi sesuatu hal yang berbahaya untuk diri kita. Kenapa? Suatu keburukan jika sudah dinormalisasikan itu akan sulit untuk dirubah, akan sulit untuk dicegah, karena sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Zina pacaran, ya. Seakan-akan zina ini ataupun disebut dengan pacaran menjadi hal yang dinormalisasikan, bahkan semakin marak di zaman kita sekarang. Mungkin bapak-bapak yang suka nonton drakor, ya, tahu pak ya, drakor pak ya, drama Korea yang lagi viral sekarang nih.
tentang film judulnya Ashlane. Ashlane. Jadi bisa mengetahui siapa saja yang pernah berzina, berapa kalinya. Ini sebenarnya secara tidak langsung film ini memberitahu kepada kita bahwa zina itu sudah dianggap biasa dan sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah. Orang kalau misalkan masih perawan di umur sekian, justru dianggapnya aneh. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di zaman kita sekarang banyak hal-hal keburukan yang dinormalisasikan, dan ini sejatinya telah memasuki era kiamat. Tinggal nunggu waktunya saja. Allah Subhanahu wa taala telah jelas dan gamblang, dan kita pun sebenarnya sudah pernah membaca ayatnya, bahkan mungkin sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati zina. Ngelakuinya apalagi? Ngedekatinya jangan. Ya. Apalagi zaman sekarang, subhanallah. Ya. Fasilitas, akses, aplikasi untuk berzina itu sangat dimudahkan, sangat gampang banget. Ya. Sulit untuk tidak mendekati zina, itu sulit di zaman kita sekarang. Tetapi ketahuilah, ketika kita bisa menjaga diri kita, syahwat kita, kemaluan kita, Allah juga akan jaga kita dari api neraka. Ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina ini adalah keburukan yang fahish, keburukan yang nyata, yang keji, bisa menghancurkan sistem, bukan hanya keagamaan saja, tapi kenegaraan juga. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ya. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang patuh, yang taat, yang takwa, ibadur rahman. Cirinya mereka ini la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak mensyirikannya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan ketiga cirinya mereka adalah tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan tiga keburukannya, tiga dosa ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab, maka azabnya akan dilipat gandakan. Ya, siapa saja yang berzina, ya, yang mendekati zina, azabnya dilipat gandakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dikekalkan di dalamnya secara hina. Jadi ngeri para hadirin taala. Ya. Dia bertauhid tetapi berzina, maka bisa jadi dia akan dikekalkan di dalam api neraka illa man taba, kecuali yang bertaubat. Ya. Kecuali yang bertaubat walaupun belum sempat sholat, sebagaimana kisahnya seorang pelacur yang masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Bayangin, seorang pelacur suka berzina, ya, suka berzina, tetapi dia taubat dengan berbuat baik kepada seekor anjing. Padahal kita tahu bahwa anjing itu najis, tapi bukan berarti haram untuk berbuat baik kepadanya.
Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik pada segala hal. Ya. Wajib berbuat baik. Jangankan yang jelas-jelas baik, yang jelas-jelas buruk pun seperti anjing itu wajib kita berbuat baik. Bahkan syariat ketika ada seorang muslim ingin bercerai kan buruk kan ya, dihukumi makruh, diwajibkan bercerai dengan cara yang baik. Ada satu sahabat, anak angkat Nabi SAW, anak angkat yang paling dicintai oleh Rasul SAW, Zaid bin Arqam. Bercerai, tapi bercerai diperintahkan oleh Nabi dengan cara yang baik. Seperti kita cekcok dulu, perang dulu, hancur dulu piringnya, lemarinya roboh dulu, baru bercerai. Ya. Jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kepada kita untuk selalu berbuat baik pada segala hal, walaupun itu sudah jelas buruk. Ini susah nih. Ya. Susah. Makanya ini salah satu ciri sifat mulia Nabi yang kayaknya dari kita belum ada yang bisa menirunya. Nabi itu rahmatan lil alamin. Saking rahmatnya, saking ulas asihnya, saking baiknya, kalau kita ada orang berbuat buruk pada kita, dimaafin nggak? Dimaafin nggak? Males. Mungkin dimaafin, mungkin bisa kan? Ada orang buat buruk kita minta maaf dia, mungkin kita maafin ya nggak? Dilupain bisa nggak? Ya. Kadang kita gitu tuh, ya. Kadang gitu. Ya. Saya maafin, tapi nggak kasih lupain. Ya. Tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sifat Nabi ini disebutkan oleh ayat Al-Qur'an. Ya. Fa'fu anhum wasfah. Ya. Maafkan mereka jika mereka berbuat salah. Orang kafir itu yang sudah bertaubat minta maaf, maafin. Wastaghfir lahum, ini yang paling keren dari sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka minta maaf kepada dirimu, kata Allah tuh ya, jangan cuma dimaafin, tapi kasih hadiah. Bisa nggak kita? Orang berbuat salah pada kita, minta maaf bukan sekedar kita maafin, tapi kita kasih hadiah orang yang berbuat salah tersebut. Bisa nggak? Kita kembali aja kan, kalau dia minta maaf ya dia harus kasih kita. Tapi Nabi yang ngasih. Sebagaimana Was yang telah membunuh Hamzah. Nabi murka ketika dia membunuh Hamzah, marah. Tapi ketika dia taubat meminta maaf pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimaafin dan diberikan hadiah. Ini yang belum bisa kita praktekkan, belum bisa kita ikuti dari salah satu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Pelacur ini berzina, banyak zinanya, tetapi masuk surga gara-gara dia taubat dan memberikan berbuat baik kepada seekor anjing. Maka jangan pernah kita remehkan satu perbuatan baik apapun, sekecil apapun. Dan juga jangan kita remehkan perbuatan buruk apapun, sekecil apapun. Bisa jadi itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu, dan bisa jadi keburukan itulah yang Allah ambil untuk mengazab kita. Wa qala Allah taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah wala ta'khudkum bihima ra'fatum min dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah, maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali. 100 kali. Ini bagi orang-orang yang berzina, zinahnya ghairu muhsan. Apa ghairu muhsan? Sama-sama perawan dan perjaka, belum pernah menikah sebelumnya, dan tidak dalam tali pernikahan, murni, masih perawan, masih perjaka, berzina, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hukumannya ini harus disaksikan oleh sebagian kaum muslimin. Maka hal wajar ketika ada yang menginginkan hukum syariat, orang-orang yang dihukum itu dipamerkan, dilihatkan, disaksikan oleh orang-orang yang lewat. Memang seperti itu sebagai pelajaran. Nah, ini bagi pelaku zina ghairu muhsan. Ada satu lagi namanya zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Orang-orang yang berzina yang sudah pernah menikah sebelumnya atau dalam tali pernikahan, masih dalam tali pernikahan, berzina, selingkuh, nama pelakor. Apa hukumannya? Dirajam. Bagaimana dirajam itu? Dikubur minimal setengah badan sampai pusar, maksimal sampai leher, dikuburnya. Tangannya diikat, dikubur minimal setengah badan. Setelah dikubur, ditimpuk sama batu, harus sama batu sampai mati. Bukan cuma ditimpuk doang. Kalau ditimpuk doang mah bisa jadi nggak mati, tapi harus sampai mati. Ini pelaku zina muhsan. Kenapa hukumannya harus dirajam? Kenapa nggak langsung potong leher saja biar dia tidak merasakan sakit? Kenapa tidak ditembak saja jantungnya biar dia langsung wafat? Tapi kenapa harus dirajam? Hikmahnya, kata para ulama, salah satu hikmahnya agar seluruh badannya merasakan kesakitan sebagaimana ketika dia melakukan zina, seluruh badannya merasakan kenikmatan. Ya. Ini salah satu hikmah yang dikeluarkan oleh para ulama. Walaupun di zaman dahulu para sahabat tidak mencari-cari hikmahnya. Yang jelas syariat memerintahkan seperti ini, melarang seperti itu, sami'na wa ata'na. Qala al-ulama wa hadza 'adzabuz zaniyatu waz-zani fid dunya idza kana 'azibaini ghairu mutazawwijaini fa in kana mutazawwijaini aw qad tazawwaja walau marratan fil umri fa innahuma yurjaman. Ayat ini bercerita atau menjelaskan hukuman pelaku perzinahan di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Bagi mereka yang masih perawan atau perjaka, belum pernah menikah. Tetapi kalau seandainya mereka pernah menikah walaupun sekali, duda atau janda, atau dalam tali pernikahan, fa innahuma yurjamani bil hijarah ila an yamuta, maka mereka harus dirajam sampai mereka mati.
Terdengar kejam, hukum syariat itu terdengar kejam, tetapi sejatinya kalau kita praktekkan akan meminimalisir maksiat yang ada. Kalau kita kan orang berzina, apa hukumannya yang kita sekarang ini? Hukumannya apa orang berzina? Dinikahin, kan? Ya gimana mau hilang? Udah zina dulu, nanti nikahin juga. Gimana akan hilang? Ya, perzinahan di negeri kita ini kalau hukumannya dinikahin, ya, nggak akan hilang. Tapi ketika mereka tahu hukuman seperti ini, mereka akan mikir, ya, daripada berzina, ya, hukum seperti ini ketahuan, ya, masih mending kita nikah langsung. Ya. Kadzalika sabata fi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa illam yastawfal qisasu minhuma fid dunya wa mata min ghairi taubatin fa innahuma yu'adzabani fin nari bisyatin minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun seandainya mereka wafat sebelum dirajam, berzina nih, nggak ketahuan, berzina tidak ketahuan, banyak kan? Orang berzina sekarang nggak ketahuan banyak, ya. Bahkan mungkin di sekitar kita pun banyak, di hotel-hotel, subhanallah, tempat-tempat hiburan. Ya. Kalaupun mereka berzina dan tidak diketahui dan belum sempat dirajam di dunia, sedangkan mereka tidak bertaubat, titiknya di sini nih, tidak bertaubat. Tapi kalau dia berzina, tidak ketahuan, bertaubat, bisa jadi Allah ngampunin, bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Ya. Min ghairi taubat, tapi kalau dia tidak bertobat sudah pasti kalau dia tidak bertobat fa innahu ma yu'adzabani fi narin bisyatin min nar, maka mereka akan diazab dengan dicambuk oleh cambuk api. Gimana itu? Cambuk dunia aja yang enggak ada apinya sakitnya masya Allah. Ini mah sudah mau dicambuk, cambuknya dibakar. Ya. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah dicambuk pakai api sampai punggungnya berdarah-darah, luka-luka. Ya cambuk itu, ya, jilid tuh. Kalau jilidnya jilid beneran, cambuk beneran, ini kulit kita bisa terkoyak ketika dicambuk. Ya. Bukan, mohon maaf, pakai rotan. Rotan bukan cambuk, tidak sama. Makanya ngeri, di dunia aja ngeri, ya, apalagi di akhirat. Kama warada anna zabura maktuban inna zunah mu'allaquna bi furujihim fin nari yudrabuna 'alaiha bisyatin min hadid fa idza istaghatha min ad-darbi nadathu az-zabaniyah aina kana hadha as-sawtu wa anta tadhaku wa tafrahu wa tamrahu wa la turaqibullahu ta'ala wa la tastahimin. Begitu juga kata para ulama pernah disebutkan dalam kitab Zabur. Pernah lihat belum kitab Zabur? Belum ya? Belum. Dan nggak mungkin kita bisa melihat kitab Zabur. Kenapa? Sudah nggak ada. Kitab Injil, Anda pernah lihat? Nggak akan juga. Injil asli nggak akan. Injil palsu bisa jadi Bible. Ya, saya pun punya. Ya. Taurat. Siapa bapak-bapak yang punya kitab Taurat di sini? Taurat aslinya nggak akan kita bisa lihat. Tapi Taurat palsunya, ya, Talmud. Orang Yahudi nyebutnya Talmud bukan Taurat. Mungkin kita bisa. Ada aplikasi malah. Tinggal di download di Google. Ya. Tapi Zabur ini satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah tidak ada lagi. Nggak akan nemu, nggak habis dirubah juga, hilang sudah. Nah, dalam kitab Zabur ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna zuna mu'allaqun bi furujihim, bahwa pelaku zina nanti di akhirat itu akan dikaitkan di kemaluannya.
digantung dari kemaluan, tusuk. Yudrabuna 'alaiha bisyatin min hadid, dan dipukul dengan cambuk dari besi. Bisa bayangin gitu. Fa idza istaghatha min ad-darbi nadatsul jabaniyah, ketika mereka minta ampun, tolong, ampun, sudah cukup, nggak kuat, maka malaikat Zabaniyah yang ada di neraka, ini malaikat Zabaniyah khusus malaikat yang menyiksa penghuni neraka, namanya Zabaniyah. Kata malaikat Zabaniyah, aina kana hadzal saut wa anta tadhak wa tafrah. Mana suaramu dulu ketika di dunia, ketika kamu berzina kamu senang, kamu ketawa, kamu gembira. Wala turaqibullaha ta'ala, dan engkau tidak pernah merasa diawasi oleh Allah, wala tastahi minhu, dan tidak pernah malu. Hampir sama di kitab Zabur dan di dalam hadis Nabi SAW, hukuman bagi pelaku zina di akhirat nanti dicambuk dengan api atau dicambuk dengan besi. Kemudian dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nahbatan dhata syarafin yarfa'un nasi ilaihi absarahum hina yantabihuha wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina mereka beriman, enggak, dicabut imannya. Dan juga tidaklah orang yang mencuri ketika mereka mencuri mereka dianggap beriman, enggak, diambil keimanannya. Wala yasrabul khamra, dan tidaklah orang yang meminum minuman keras ketika mereka minum minuman tersebut mereka dianggap beriman, tidak, mereka dianggap kafir. Dan tidak juga orang yang menculik kemudian memperkosa ketika melakukan kejahatannya mereka beriman, tidak, mereka dianggap kafir di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai iman kita ini turun dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena maksiat yang kita lakukan. Harus seperti itu. Ketika kita ingin berbuat maksiat, kita ingat bisa jadi iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kalau misalkan nyawanya nggak dicabut juga. Bahayanya imannya dicabut, nyawanya juga dicabut, sedang maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah su'ul khatimah. Kalau cuma imannya sadar dicabut ketika dia bermaksiat, dia bisa bertaubat lagi. Tapi kalau misalkan imannya dicabut dan dicabut nyawanya, jangan sampai kita mengalami hal demikian. Karena nanti kata para ulama dikatakan kita akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ya, bapak-bapak di sini kebiasaannya menghadiri kajian setiap pagi, masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya dalam keadaan suci, mengkaji juga. Ya. Mungkin bapak-bapak pernah melihat ya, di beberapa medsos orang lagi nyanyi-nyanyian wafat, ya. Orang lagi minum wafat, ya. Orang lagi goyang wafat. Karena itulah kebiasaan dia. Ya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayu dzanbi a'dzam. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan dialah yang menciptakanmu. Ya. Sudah tahu Allah yang menciptakan kita, tapi kita menyekutukan Allah. Anna dzalika la'azimun tsumma ayyu, kata Ibnu Mas'ud. Terus apa lagi ya Rasulullah? Kalau dosa syirik, menyekutukan Allah udah jelas lah, itu dosa paling besar. Apalagi yang paling besar? Ayyaktula waladaka, antaktula waladaka khasyatan ayyut imamak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut
ya, dia makan bersamamu. Makanya di zaman dulu jahiliyah banyak pembunuhan anak, apalagi jika anaknya perempuan. Wadul banat, dikubur hidup-hidup. Ya. Kita lebih parah lagi sebenarnya, cuma nggak sadar aja. Kita ngebunuh anak kita kadang sebelum mereka lahir. Ya. Ngebunuh anak kita kadang sebelum mereka lahir, entah itu diabsorpsi atau dengan kontrasepsi. Ya. Makanya kalau kita melihat merujuk pendapat para ulama, hukum KB itu haram, bapak-bapak. Ya. Hukum KB itu haram. Ya. Summa ayu, kata Ibnu Mas'ud, apalagi ya Rasulullah? Ya. Qala antazniya bihalilati jarika, yakni zaujatu jarik. Yang ketiga, dosa yang paling besar setelah dosa membunuh adalah dosa berzina. Ya. Maka dari sinilah Allah mengatakan, menurunkan ayat tentang ibadur rahman. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, man zana aw syaribal khamra nazallahu minhul iman kama yakhlaul insanul qamisu min ra'sihi. Barang siapa yang berzina atau minuman khamr, minuman keras, maka Allah akan cabut keimanannya sebagaimana Allah cabut, ya, sebagaimana dia mencabut bajunya dari badannya. Semudah itu Allah mencabut iman kita. Ya. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan, 3 manusia yang tidak akan Allah ajak bicara, dan tidak akan Allah lihat, dan tidak akan Allah ampuni dosa-dosanya. Padahal ini nikmat yang paling besar di akhirat nanti. Kita bisa melihat Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 3 golongan yang tidak akan mungkin melihat Allah, tidak akan diajak bicara, dan tidak akan diampuni dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan baginya adab yang sangat pedih. Apa itu? Siapa itu golongan ini? Syekhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Ya. Yang pertama, syekhun zanin, orang yang berzina, sudah pasti dia akan mendapatkan syafaat. Wa malikun kadzab, penguasa yang korupsi, pendusta, ngumbar janji. Ya. Waktu kampanye, masya Allah, janji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sudah jadi langsung Z. Ya. Langsung Z. Malikun kadzab, penguasa, pembohong, ya, pendusta, koruptor. Ya. Wa ailun mustakbir, dan yang ketiga ini parah nih, yang ketiga nih. Ya, orang miskin yang sombong. Ya. Sudah miskin sombong. Ada banyak. Ya. Banyak. Ya. Biasanya orang miskin itu sombongnya bukan sama orang kaya, sombong sama-sama miskinnya. Ya. Sesama orang miskin sombong. Ya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sudah miskin sombong pula. Ya. Taib. Ya. Fanzur rahimakallahu kaifa qarna zina bizaujatil jari bisyirki billahi wa qatlan nafsil lati haramallahu azza wajal. Maka teman-teman sekalian, hadirin wa ta'ala, dari hadis-hadis nih, banyak hadis yang telah kita sampaikan, bandingkan, coba lihatlah, saksikan, perhatikan, ternyata dosa zina ini disandingkan dan disamaratakan dengan dosa syirik dan dosa membunuh. Menandakan dosa zina ini
dosa yang sangat fatal. Kadang gara-gara berzina dia membunuh. Tahu anaknya dari perbuatan zina, laki-laki nggak mau bertanggung jawab, dia aborsi. Ya. Akhirnya udah berzina membunuh. Ketika sudah berzina membunuh, mereka sudah berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya kenapa zina itu disandingkan, disamakan dengan dosa membunuh dan berbuat syirik. Ya. Maka jangan sampai nih anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, atau diri kita sendiri juga, jangan sampai ada yang melakukan perbuatan zina. Sulit, Pak. Sulit sekali. Apalagi yang punya anak perempuan. Anak perempuan kalau sudah balik remaja itu sangat sulit. Lebih sulit daripada anak laki-laki. Makanya jaminannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu surga. Anak yang mempunyai anak laki-laki nggak dapat jaminan surga lah. Ya. Tapi yang punya anak perempuan dapat jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik, ditarbiyah, menjadi anak yang solehah, dijaga, dirawat sampai masanya, dia akan masuk surga. Ya. Berdiri seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Ummu Sulaim. Ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Kalau 2 anak perempuan, kata Nabi, tetap dia akan masuk surga. Berdiri lagi satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau 1 anak perempuan bisa nggak masuk surga? Dapat jaminan nggak? Dapat jaminan. Tapi anak laki-laki belum tentu dapat jaminan surga. Anak perempuan sudah dapat jaminan surga ketika kita bisa dan dapat mendidiknya. Yang menandakan memang anak perempuan lebih sulit lah. Ya. Lebih sulit untuk menjaganya. Ya, mohon maaf. Ya. Anak perempuan kita biarkan keluar melendung. Ya. Anak laki-laki dibiarkan keluar belum tentu melendung. Ya. Ini bahasa kasarnya. Oleh karena itu lebih sulit mendidik anak perempuan. Maka kita teman-teman sekalian, hadirin ta'ala, tolong perhatikan anak perempuan kita, ya, atau cucu perempuan kita, jadikan mereka pribadi yang solehah, yang menjaga diri dan menjaga kemaluannya. Fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, di hadis ru'ya, hadis mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Samrah bin Jundab. Ya, ini salah satu tesis saya. Ya, hadis mimpi Nabi. Hadisnya panjang. Ini saya jadikan tesis saya waktu S2. Ya. Wa fihi, dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu Jibril wa Mikail, datang malaikat Jibril Mikail. Dibawa. Fantolakna fa'ataina ala misli tanur, dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibawa keliling-keliling surga dan neraka. Ketika di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataina ala misli tanur. Ya. Kita didatangkan, saya dibawa ke suatu tempat. Di tempat itu ada tanur. Tanur itu kuali. Tahu kuali ya? Kuali dari tanah liat. Nah, apa bahasa kita sekarang? Kuali ya? Tungku mungkin ya. Tapi dia wadah gitu loh. Kalau kita sekarang kan banyak ya, ada bak, ada segala macam ya. Ini tanur itu ya tungku ya, atau kuali ya, yang dari tanah liat tuh. Ya. Allahu dhayiq wa asal wasi. Di atasnya itu tutupnya tuh kecil, tapi besar ke bawahnya. Ya, kebayang ya. Ya. Kita mendatangi suatu tempat, di situ ada kuali atau tungku gede. Ya. Fihi laghatun wa aswat. Di dalam kuali itu terdengar suara-suara. Suara orang teriak. Qala fattala'na fihi. Kemudian kata Nabi, saya pengen lihat tuh. Dilihatkan oleh malaikat Jibril Mikail, dibawa ke atas. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un urah. Ternyata pas kita lihat di dalam kuali tersebut,
Di dalam tungku tersebut ada laki-laki dan perempuan, semuanya telanjang. Bukan satu dua, banyak, dan semuanya telanjang. Faidahum yatihim lahbun min asfali minhum. Tiba-tiba ada malaikat lain, malaikat zamaniyah tadi itu, datang membawa api dan dinyalakan api dari bawah tanur tersebut, digodok. Nah, kalau kita mungkin di presto ya. Fa idahum yatihim lahbun min asl. Gimana jadinya tuh? Ya. Naudzubillahi min dzalik. Fa idza atahum dzalikal lahbun dawdha. Ketika sudah dinyalakan apinya, mereka makin teriak, makin kencang teriaknya. Ya. Faqultu man haula ya Jibril. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, ini siapa dan kenapa? Ya. Qala haula izzunatu wazzawani. Kata Jibril, ini mereka ini adalah pelaku zina, perempuan, laki-laki yang berzina di dunia. Fahadha adzabuhum ila yaumil qiyamah. Dan inilah adab mereka sampai datang hari kiamat. Berarti ini azab kuburnya, Pak. Azab kuburnya mereka dipanggang, digodok sampai datang hari kiamat, diganti hukumnya dengan cambuk api. Sama-sama nggak enak, Pak. Ya. Jadi ibarat makanan sudah di presto, dipotong-potong. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Wa an Atha fi tafsir qouli ta'ala an jahannam la sab'atu abwab. Ya. Qala asaddu tilkal abwabi ghamman wa harran wa qarban wa antana harihan lizunatil ladzina irtaqabuz zina ba'dal ilm. Kata Atha dalam tafsirnya, laha sab'atu abwab. Tafsir Al-Quran ayat laha sab'atu abwab, bahwa neraka itu mempunyai 7 pintu, 7 tingkatan. Dan salah satu tingkatannya, salah satu pintu ini, ada pintu yang kalau kita masuk dari pintu tersebut atau tingkat neraka tersebut, ghamman wa harran wa qarban, kita akan langsung merasa panas, merasa sempit hatinya, cemas, rihan lizunah, dan bau busuk. Ya. Bayangin kalau kita masuk ruang kayak seperti itu. Dan ini neraka seperti ini tempatnya lizunatil ladzina irtaqabuz zina ba'dal, bagi pelaku zina setelah mereka tahu bahwa zina itu sesuatu yang haram, tetap dilakuin. Tingkatan nerakanya di sini. Ya. Wan makhulin qala yajid ahlan nari raihatan muntanitan fayaquluna ma wajadna antan min hadhihi raihah fayuqalu lahum hadhihi rihu furujuz zina. Ya. Dalam tafsir yang lain dikatakan bahwa nanti ahli neraka bagi pezina nih, di neraka khusus untuk orang-orang berzina, terdapat raihatun muntanitatun, bau yang sangat busuk. Sampai dikatakan bau busuk ini dari mana? Tidak pernah kita mendapatkan bau busuk sebusuk ini, kata para ahli neraka tersebut. Maka malaikat mengatakan, hadhihi rihu furujuz zina. Ini bau busuk kemaluan kalian. Bau busuk ini adalah dari kemaluan kalian sendiri. Wa qala Ibnu Zaidin, innahu la yu'di ahlun nari rihu furujiz zina. Kemudian nanti ketika mereka mencium bau busuk diri mereka sendiri, bau busuk kemaluan mereka sendiri, la yu'di ahlun nari rihu furujiz zina,
kemaluannya akan ditusuk, dipukul oleh para malaikat. Wa fil asr ayat allati katabaha Allahu li Musa alaihi salam wala tasrik wala tazni fa ahjaba anka wajhi fa idza kana al khitabu li Nabi Musa alaihi salam fa kaifa bi ghairi. Ya. Bahkan Nabi Musa pun ketika Nabi Musa memanjat gunung Tur mendapatkan 10 pesan Allah Subhanahu wa taala, 10 pesan terakhir. Allah berpesan janganlah berzina. Allah mengingatkan nabinya sendiri, Nabi Musa alaihissalam yang sudah pasti masuk surga, seorang nabi makhluk suci. Bagaimana dengan kita? Bukan nabi, bukan makhluk suci, nggak masuk surga, belum tentu masuk surga. Sudah layak, sudah pasti kita harus mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, hadis taala kata Nabi, ana iblisa yabuthu junudahu fil ardi wa yaqulu lahum ayyukum adallu musliman albasahu tajun ala ra'sih. Kata Nabi, iblis itu setiap hari ngabsen dan menyebar pasukannya. Ketika mereka kembali, iblis akan memberikan mahkota khusus bagi siapa saja dari pasukannya yang bisa menyesatkan umat Nabi. Fa'adzamahum fitnatun aqrabuhum ilaihi manzilatan. Kata iblis, siapa saja yang bisa menyesatkan manusia dan membuat mereka berbuat dosa yang banyak, mereka akan dekat denganku, dijadikan menteri, kata iblis. Fayaji'u ilaihi ahaduhum fayaqulu lam azal bi fulanin hatta talaqa imra'atahu fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kemudian datang tuh setan, datang, wahai iblis, saya sudah menyesatkan, menggoda 2 pasang laki-laki perempuan sampai mereka bercerai. Dibikin cerai itu sama setan. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an. Engkau belum buat apa-apa. Udah bikin orang cerai, dianggap saya belum buat apa-apa, nggak ada apa-apanya. Saufa yatazawwaju ghairuha, karena mereka bercerai bisa jadi nanti nikah lagi. Tsumma yajil akhar fa yaqulu lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi al-adawah. Datang lagi setan, iblis, saya selalu menghasut 2 orang sampai mereka bermusuhan, perang, sampai pukul-pukulan, bahkan sampai membunuh. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kata iblis, engkau belum buat apa-apa. Lalu sampai musuhan, sampai bunuhan, dianggapnya belum berbuat apa-apa. Summa yajiul akhar fayaqulu lam azal bi fulan hatta zana. Datang lagi setan, iblis, saya menghasut manusia sampai mereka berzina. Yang ketiga inilah kata iblis, na'am ma fa'alta fayadnihi minhu wa yadau taju ala ra'si. Inilah yang saya cari, kata iblis. Ini pasukan yang saya cari, menyebarkan perzinahan. Dialah yang dapat mahkota dari iblis. Ya, hikmahnya kenapa? Yang sampai ngebunuh nggak dapat mahkota, yang sampai bercerai pun nggak dapat mahkota, tapi yang menghasut berzina dapat mahkota. Karena makin maraknya berzina, makin hancurnya agama, makin hancurnya negara, makin hancurnya peradaban kita. Karena tidak akan ada lagi perempuan yang solehah. Peradaban, negara, agama itu diawali dari perempuan, bukan laki-laki. Ketika perempuannya rusak, maka rusaklah negara kita dan rusaklah agama kita. Dan semoga para perempuan kaum muslimah yang ada di sekitar kita ini, istri kita, anak kita, cucu kita, kerabat kita, dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang baik, orang-orang yang
akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, masih banyak hadis-hadis tentang zina. Ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian ini. Orang yang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Ada hadisnya, ada. Ya. Orang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya, sebagaimana ya, orang akan dikumpulkan dengan sahabat karib selama di dunianya. Ya. Ada hadisnya, Pak. Ya. Ya. Maka inilah yang dijadikan salah satu ungkapan dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang mengatakan, maka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat konteksnya ya, biasakan amal-amal soleh ya, istiqomahkan satu amalan soleh, amalan baik, karena Allah akan mencabut kita sesuai dengan kebiasaan amal kita ini ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa manusia akan dicabut sesuai dengan kebiasaannya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang, mohon maaf, ya, yang tidak mempunyai kebiasaan, kebiasaan baik, tidak mempunyai kebiasaan baik? Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya, akan cabut dengan cara yang lain, entah itu dengan sakit, ya, entah itu dengan, mohon maaf, ya, kematian yang tiba-tiba. Ya, bisa jadi sakit itu adalah penggugur dosanya ya, atau bisa jadi sakit itu adalah teguran baginya sebelum dia wafat. Nah, jika dia tidak mempunyai kebiasaan, atau bisa jadi dia akan diwafatkan secara tiba-tiba ya, dan banyak ya, beberapa kita yang wafatnya tiba-tiba, lagi tidur wafat ya, lagi duduk tiba-tiba wafat ya. Yang ala kulli hal, yang jelas ketika kita memang mempunyai kebiasaan dan ini dirutinkan, dikontinyukan, dan Allah sudah menganggap ini kebiasaan kita. Allah sudah menganggap ini kebiasaan kita. Maka insya Allah Allah akan cabut sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Ini PR penting bagi kita ya. Ya, biasakan sampai Allah menganggap ini biasa untuk kita. Tapi kalau kita ya kadang tahajud, kadang enggak, kadang baca Quran, kadang enggak, kadang kajian, kadang enggak, ini belum menjadi rutinitas kita, belum menjadi kebiasaan kita. Ya. Bisa jadi ya Allah tidak mencabut kita ketika kita sholat. Bisa jadi Allah tidak mencabut kita ketika kita mengaji, karena masih bolong-bolong. Tapi kalau kita continue istiqomah, insya Allah janjikan kita akan husnul khatimah ya. Cukup ya insyaallah ya, wabillahi taufik, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.